Oke, shalom, selamat malam. Kita akan mulai ibadah kita malam hari ini untuk puasa besok. Dan ingat, malam hari ini kita mulai puasa mulai jam 10 malam nanti. Tidak boleh makan dan minum lagi. Dan besok kita ke sekolah, datangnya jam 12, jam 1 kita buka bersama. Dan nanti nasi atau lauk pauk kalian bawa masing-masing, kita makan bersama di sekolah ya. Kita memulai segala sesuatunya dengan doa persekutuan dengan Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan kita libatkan dalam acara Bible Camp nanti, Tuhan akan berdaulat, Tuhan akan menyatakan urapannya lewat Roh Kudusnya. Oke, setiap kita yang hadir malam hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang peduli atas hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau memanggil nama Yesus, Raja di atas segala raja, sumber kekuatan kami. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Kita akan katakan pujian ini kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu Tuhan. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau Tuhan. Bapa, ku cinta Kau. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan, kami menyembah Yesus. Yesus yang sangat baik bagi kami. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Raja kami, Yesus Juru Selamat kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sembah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Juru Selamat kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya.
atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Yelsa, buka kita di dalam doa. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu sampai malam hari ini. Ya Bapa, malam hari ini kami ingin melaksanakan rapat, kiranya Engkau memberikan pemberian luas baik pada guru-guru kami, baik pada kami juga. Ya Bapa, kami juga ingin berpuasa, kiranya Engkau lancarkan puasa kami, agar tidak terhalang, agar tidak ada cobaan yang datang pada saat puasa. Ya Bapa, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa, maka dari itu sekarang segala dosa-dosa kami sengaja dan tidak kami sengaja, dan tidak terlalu mendekat rahmat dan anugerah yang akan melimpahkan kepada kami. Ya Bapa, berkatilah orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberikan iman dan kesehatan kepada mereka. Ya Bapa, hanyalah doa anakmu, terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Ya amin. Amin. Oke, shalom, selamat malam untuk kita semua. Puji Tuhan, malam hari ini seperti yang Bapak bilang, bahwasanya kita akan berdoa bersama untuk memulai puasa kita mulai jam 10 malam ini, dan besok siang jam 1 kita akan buka bersama di sekolah. Ya, harapan saya puasa ini dilakukan bergumul untuk acara Bible Camp, tidak ada yang lain, dan kita berharap Tuhan berdaulat di acara tersebut dan nama Tuhan yang ditinggikan. Kemudian setiap kita yang terlibat melayani diurapi, dan kita percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan kerjakan atas Sekolah Tunas Muda Berkarya sesuai dengan temanya, yaitu tema dari Bible Camp kita itu berbicara tentang new life, hidup baru, ya. Jadi itu goal dari acara kita nanti, dan semoga dinyatakan kuasa Tuhan atas ibadah tersebut, bukan hanya sebatas acara rutinitas, ya, tapi memang benar-benar nantinya ada urapan kuat kuasa Tuhan bekerja, pemulihan akan terjadi. Itu kerinduan kita. Dan satu renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini, bagi anak-anak Bapak maupun bagi Bapak Ibu guru yang sudah join bersama kami malam hari ini, kita akan buka ayat firman Tuhan dalam kitab Yesaya. Ya, Bapak Ibu juga boleh buka Alkitabnya. Ini tentang puasa yang sejati. Ya, Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 12. Silahkan anak-anak Bapak di rumah, dan harapan saya kameranya dibuka, nah, biar memang benar-benar kita itu nampak ibadah gitu loh. Saya tahu kalian tutup kamera, saya nggak tahu kalian buka apa buka Facebook apa lain sebagainya. Ya, silahkan dibuka Alkitabnya Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Ini saya akan bagi, nanti Petran Pak Marjono akan baca ayat 1, Petran ayat 2. Setelah Petran lanjut ke Johan Pasaribu ayat 3-nya. Kemudian Chandra ayat selanjutnya, kemudian
Nanti Ibu Indri juga ya, Ibu Indri. Halo Bu Indri. Halo Pak. Ya. Ayat berapa Pak? Ya, nanti Ibu ayat yang ke-5 ya Bu ya, setelah Chandra. Nanti Yelsa ayat yang ke-6. Ingat Yelsa ayat yang ke-6 setelah Ibu Indri. Kemudian Firdo Dita ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 Cindy Manalu. Ayat yang ke-9 minta Sanolo. Ayat yang ke-10 Harajaki. Ayat yang ke-11 saya ya. Yesaya 58 ayat 1 sampai 12 sebenarnya. Nanti 12 itu saya minta kalau ada siapa yang nggak saya sebutkan ya. Ya. Ibu Indri sudah ayat 5. Oke, ayat 1. Yesaya 58 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Petra ayat 2. Setiap hari mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah tanyanya. Johan Pasaribu ayat 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan diri juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang menghendaki dan mengadakan hari peradaban diri. Engkau menundukkan kepala seperti telaga dan menyenangkan kain dan api sebagai api tidur. Sungguh-sungguh itukah yang engkau sebelum berpuasa mengadakan hari yang menyenangkan. Bukan berpuasa yang kau kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap hukum. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mendekat seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ayat 9 Harajaki. Ayat ke-10 Pak. Ayat 9 siapa tadi? Sanolo. Sanolo, silakan Sanolo. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk pada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Harajaki. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan terbit akan seperti rembang tengah hari. Ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ibu Indri bantu saya ayat 12 Bu Indri terakhir. Engkau akan membangun Tuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok, yang membentukkan jalan supaya Terima kasih.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Satu hal, nats ini berbicara tentang kesalehan yang palsu dan yang sejati. Nah, ada konteksnya berbicara tentang puasa. Makna puasa yang sebenarnya, ya, atau dari kata puasa, ya, kalau secara umum arti kata puasa itu yang saat ini mungkin agama seberang memahaminya bahwasannya menahan lapar, menahan untuk tidak minum gitu loh, sepanjang ada yang 1 harian full. Nah, berpantang makan atau menahan diri dari makan atau minum. Tetapi secara alkitabiah atau firman Tuhan, ya, puasa itu adalah merendahkan diri secara totalitas dari untuk Tuhan, ya, secara totalitas, baik hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita. Memang benar-benar kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, ya, total, dan ada kasih, ada tindakan kasih seperti beberapa ayat yang sebutkan tadi, tidak berbantah-bantah, tidak menunjuk-nunjuk, tidak memfitnah dan lain sebagainya. Benar-benar kita berpuasa itu menahan kedagingan kita. Jadi bukan hanya soal kita menahan untuk tidak makan dan minum, tapi berpuasa yang benar itu menurut firman Tuhan malam hari ini itu adalah tidak berbantah-bantahan. Berarti kita bisa menguasai, bisa mengalahkan dosa kedagingan kita. Itu mulai dari ayat yang ke-6 itu berbicara tentang puasa yang sejati. Saya akan baca sekali lagi Yesaya 58 ayat yang ke-6. Inilah arti dari puasa yang sejati itu. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Jadi makna puasa, arti dari puasa itu kita membuka kelaliman. Kelaliman itu berbicara tentang kejahatan. Ya, kejahatan, ya. Siapa yang jahat sebenarnya? Iblis itu sendiri yang bekerja di hati manusia, ya. Kemudian melepaskan tali kuk, ya. Kuk kalau dalam Alkitab, mungkin anak-anak Bapak nanti bisa baca apa sih itu kuk. Kuk itu seperti beban pada sapi, ya, ketika sapi khususnya kalau di kampung-kampung orang membajak, jadi disimpan kuk, dia beban di situ, ya, dikasih beban untuk dia bekerja. Jadi makna puasa itu sebenarnya kita melepaskan beban. Apa sih yang membebani kamu? Apa yang menjadi kuk di dalam dirimu? Apa sih yang menjadi himpitan di dalam dirimu? Itu kau serahkan pada Tuhan. Jadi makna puasa yang sebenarnya kita melepaskan kuk, mengalahkan kelaliman, mengalahkan kejahatan, ya. Kemudian makna puasa yaitu memerdekakan orang yang teraniaya, ya. Kita melepaskan, ada pelepasan. Makanya sebenarnya goal dari acara Bible Camp ini, kita rindu ada terjadi pelepasan, ya, sehingga seluruh siswa maupun Bapak Ibu guru dan yayasan doa kita bersama ada terjadi restorasi, new life, ya, hidup baru itu yang benar-benar dialami setiap kita orang percaya. Ya, siapa yang bisa membaharui hidup kita? Ya, Roh Kudusnya, kuasa Tuhan lewat Roh Kudusnya, dan hidup kita yang siap untuk dibaharui. Kemudian makna puasa, apa sih makna puasa itu? Di ayat yang ke-7, arti dari puasa kita berbagi, di situ ada kasih. Ayat yang ke-7, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang lapar. Di sini kita memberikan kasih, ya. Kasih kita itu bukan kasih yang pasif tapi yang aktif gitu loh. Tak hanya omdo, tak hanya cukup di mulut saja kasih kita itu. Jadi orang berpuasa itu sebenarnya mentransfer kasih, ya, mentransfer kasih dalam bentuk tindakan. Nah, itulah yang kita gumuli nanti malam jam 10 kita udah mulai berpuasa, dan saya berharap, ya, persekutuan pribadimu dengan Tuhan, dan kita akan berdoa besok, ya. Saya mau katakan dengan kita semua, puasa itu juga merupakan salah satu tindakan peperangan, ya, memerangi kuasa kegelapan, memerangi keinginan daging, ya. Kemudian berpuasa itu juga memberikan kasih, terus membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi orang yang berpuasa itu adalah orang yang memancarkan kasih, melakukan kasih, ya. Itu makna dari
puasa menurut firman Tuhan. Kemudian apa sih upah bagi orang puasa yang benar-benar puasa? Ini upahnya dimulai dari ayat yang ke 10 sampai ayat yang ke 12 ya. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka katanya terangmu akan seperti rembang tengah hari. Ini berbicara tentang terang. Kita itu menjadi berkat gitu loh bagi orang. Ya, jadi makna berpuasa itu menjadi berkat. Kemudian yang ke ayat yang ke-11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Wow, it's amazing ayat ini. Tuhan itu akan menuntun hidup kita. Ya, Tuhan akan menuntun hidup kita senantiasa. Kemudian dia akan memuaskan hati kita. Memuaskan hati kita. Sekarang menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi masalah di dalam hati? Jika engkau masih gondok-gondokan, masih nyimpan dendam, ya, kalaupun kau berpuasa, ya, hanya di awan-awan saja itu doanya, nggak nyampe, ada menghalangi gitu. Makanya orang yang berpuasa itu adalah orang yang melepaskan pengampunan. Ya, jika engkau masih sakit hati, suka dendam, gondok-gondok, bebaskan itu, lepaskan pengampunan. Jadi ketika masih gondok, tak ada artinya berpuasa gitu loh. Ya. Kemudian upah dari orang berpuasa sejati itu, kita itu seperti taman yang diairi dengan baik. Wis, luar biasa. Berarti orang yang berpuasa sejati itu seperti taman yang diairi. Ya. Segar gitu loh, nggak loyo, semangat dia, strong dia, punya harapan dia. Ya, nggak ada kamusnya orang putus harapan gitu loh. Boleh, kita ini boleh dalam arti kita bisa menyerah kepada Tuhan. Orang percaya itu sebenarnya nggak boleh menyerah, tapi berserah. Berserah kepada siapa? Yesus Tuhan yang Allah sumber kekuatan kita. Kemudian makna puasa selanjutnya adalah membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Jadi kita itu mau membangun. Apa yang akan kita bangun? Kerohanian. Seluruh keluarga besar Tunas Muda Berkarya. Yang dibangun bukan hanya siswanya, tapi bapak ibu gurunya juga, yayasannya juga. Ini ya, dibangun apanya? Kerohaniannya gitu loh. Ya, kita mau memerangi tembok-tembok yang menghalangi itu. Siapa yang menghalangi itu? Iblis. Dengan apa kita melawannya? Dengan kuasa doa dalam nama Yesus. Bukan dalam nama Pak Marjono. Karena Pak Marjono tak ada kuasa. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus ya. Kemudian kita memperbaiki. Bukan hanya membangun. Katanya memperbaiki ayat 12. Memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Ya, memperbaiki. Setelah dibangun diperbaiki. Kemudian engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membenturkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saya percaya lewat Bible Camp, sekolah kita semakin diberkati Tuhan, dan setiap siswa-siswa juga akan semakin diberkati, bapak ibu gurunya juga akan diberkati. Ya, itu kerinduan kita bersama. Ingat nak, doa itu merubah segala sesuatu. Ingat waktu tembok Yeriko dikelilingi 7 kali, itu mereka berdoa loh. Jadi doa kita akan meruntuhkan tembok-tembok yang selama ini menghalangi berkat-berkat Tuhan. Ya, jadi anak-anak bapak semuanya dan bapak ibu guru, terima kasih buat responnya. Maaf sebelumnya, ini memang tadi direncanakan pas di sekolah ya, memang nggak saya bahas di grup. Ya puji Tuhan ternyata ada beberapa guru. Saya lihat tadi ada Ibu Desma. Terima kasih Ibu Desma Ria Lumbantoruan. Ada Ibu Kristi Indriani. Tuhan Yesus berkati ya Bu ya. Haleluya. Oke, itu firman Tuhan. Dan nanti saya akan pimpin doa syafaat khusus untuk besok. Jadi jika Bapak Ibu mau juga berpuasa bersama dengan kami, silahkan Bapak Ibu mulai dari jam 10 malam ini nanti. Dan besok buka puasanya itu jam 1. Kalau memang orang Bapak Ibu tidak bisa ke sekolah, buka di rumahnya masing-masing. Haleluya. Ya, yang mau saja. Ini puasanya rencananya kami 2 hari, mulai besok sampai hari Rabu. Dan bukanya itu tetap di sekolah. Ya, jika mau, nggak dipaksakan. Oke, puji Tuhan. Dan saat ini kita akan berdoa. Dan
Saya pimpin dari sini, dan jika Bapak Ibu juga mau mengamini silahkan, dan doakan juga khusus kita bergumul acara Bible Camp. Yang pertama kita doakan acaranya bisa berjalan dengan baik, kuasa Tuhan dinyatakan, kemudian listrik menyala, hujan tidak ada, itu harapan kita berdoa ya. Kemudian pembicara diurapi Tuhan, itu saja topik doa kita. Atau ada di antara Bapak Ibu bahkan siswa kami yang mau didoakan, silahkan sampaikan topik doanya. Kalau tidak ada, kita akan doa sama-sama ya. Sebelum berdoa kita naikkan pujian. Saat berdoa Tuhan bekerja. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa Bapa yang baik. Kami bawa topik doa kami kepadamu Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Allah kami yang hidup. Tuhan bela kami, Tuhan berkati kami. Kami bergumul saat ini bersama-sama di hadapan Tuhan untuk acara Bible Camp kami tanggal 29 ini. Tuhan, kami serahkan semua bentuk acara. Biarlah Engkau kuduskan, Engkau tahirkan, dan nama Tuhan ditinggikan atas acara Bible Camp ini. Dan kami melakukannya bukan untuk manusia, tapi kami melakukannya untuk melayani Engkau Tuhan. Dan iman kami, restorasi akan terjadi, perubahan akan terjadi di dalam nama Yesus. New life atau hidup baru itu akan terjadi atas seluruh siswa-siswi kami, seluruh keluarga besar Tunas Muda Berkarya. Tuhan, kami serahkan semuanya, bahkan dana yang kami butuhkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat perhatian yayasan yang sudah memberikan 5 juta Bapak untuk acara ini. Kami percaya semua karena Tuhan, semua anugerah Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau berkati acara demi acara. Engkau kuduskan setiap orang yang mengambil bagian dalam acara tersebut. Bahkan listrik yang kami butuhkan Tuhan berkati. Cuaca juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Seluruh panitia, bahkan seluruh Bapak Ibu guru juga Tuhan berkati. Seluruh siswa-siswi yayasan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Dan iman kami, apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun yang menjadi kerinduan Tunas Muda Berkarya, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus Tuhan, darah Yesus, demi nama Yesus Tuhan berkati. Tuhan berkati dengan cara-Mu yang ajaib Bapak. Berkati sekolah Tunas Muda Berkarya, berkati Bapak Ibu gurunya, berkati seluruh siswa-siswi yang dididik. Terima kasih Bapak. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar malam nanti jam 10 kami akan memulai berpuasa Tuhan. Kami mau berkomitmen merendahkan diri kami kepada Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Bapa. Kami tidak mampu Tuhan. Dahului kami dengan roh-Mu, dahului kami dengan pimpinan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menguduskan, menahirkan kami. Dalam nama Yesus, segala tembok-tembok penghalang atas hati dan pikiran kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Tuhan.
Terima kasih Bapa. Sepanjang malam hari ini bahkan besok, Tuhan menaungi kami dengan kasih kemurahan Tuhan. Demi nama Yesus ini menjadi doa kami di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Terima kasih Ibu Indri. Terima kasih Ibu Desma. Halo Bu Desma, mana suaramu? Tunjukkan pesonamu. Shalom Bu Desma. Mana nih suaranya? Oh, tak ada. Oke. Bu Des dipanggil tuh. Oh. Ambil cangkir nak. Edo ambil cangkir. Aduh, udah kepedasan akunya. Sana. Ambil cangkir. Ya. Oke, boleh dibuka dulu kameranya biar saya ambil bukti fisik ini. Haleluya. Ambil kameranya. Haleluya. Haleluya, saya ambil dulu ya. Senyum, mari senyum. Shalom, senyum. Iya. Haleluya. Bentar ya, lagi saya kirim di grup. Terus Bible Camp. Nah, terus Ibu Indri fotonya tangannya itu loh. Oke.